Hello, let me introduce myself. My name is Iksan Seranjarto from Management Class 25A with MPM 25411022. Okay, welcome to back my channel. In this video, I'm going to explain on of the most important topic in business mathematics, market balance, or Indonesian keseimbangan pasar. This topic helps us understand how the price and quality of goods are demanded in the market between the seller and the buyers. Okay, welcome to back my channel. In this video, I'm going to explain on of the most important topic in business mathematics, market balance. Oke, yang pertama materi pengertian keseimbangan. Dalam ekonomi, keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan produsen atau QS sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau dalam kodenya QD. Secara matematik ditulis QS sama dengan QD. Di titik ini harga barang dianggap stabil, tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran. Oke, kalau harga terlalu tinggi, barang yang ditawarkan lebih banyak dari yang dibeli, terjadi surplus. Sebaliknya, kalau harga terlalu rendah, banyak orang ingin membeli tapi barangnya sedikit, terjadi shortage atau kekurangan. Jadi, keseimbangan pasar ini penting banget buat menentukan harga ideal suatu produk di dunia bisnis. Fungsi permintaan dan penawaran. Oke, sebelum kita cari titik keseimbangan, kita perlu tahu dulu dua hal penting, yaitu satu, fungsi permintaan atau demand function bisa ditulis dengan QD sama dengan A dikurang BP, di mana QD sama dengan jumlah barang yang diminta, P harga barang, A dan B sama dengan konstanta. Artinya kalau harga naik, permintaan turun. Fungsi Dua, fungsi penawaran atau supply function biasanya ditulis dengan QS sama dengan C ditambah DP, di mana QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, P sama dengan harga barang, C dan D sama dengan konstanta. Artinya kalau harga naik, produsen akan menjual lebih banyak. Dua, fungsi penawaran atau supply function biasanya ditulis dengan QS sama dengan fungsi penawaran atau supply. Mari kita contoh soal function. Sekarang kita coba contoh biar lebih paham. Misalnya fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 5P. Fungsi penawaran QS sama dengan 20 ditambah 3P. Untuk mencari harga keseimbangan P dan jumlah keseimbangan atau Q, kita samakan kedua fungsi itu. QD sama dengan QS 100 dikurang 5P sama dengan 20 ditambah 3P. Oke, kita pindah ruas. 100 dikurang 20 sama dengan 3P ditambah 5P. 80 sama dengan 8P, P sama dengan 10. Nah, kalau harga keseimbangannya 10, kita substitusikan ke salah satu fungsi. Q sama dengan 100 dikurang 5 dikali 10. Q sama dengan 100 dikurang 50. Dan Q sama dengan 50. Jadi harga keseimbangan P sama dengan 10 dan jumlah keseimbangan QE sama dengan 50. Artinya pada harga 10 RP10 jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang. Jumlah barang yang diminta yaitu 50 unit. Oke, next keseimbangan pasar atau market equilibrium. Contoh, QD sama dengan 100 dikurang 5P, QS sama dengan 20 ditambah 3P. Kita samain 100 dikurang 5P sama dengan 20 tambah 3P. Atau 80 sama dengan 8P. Selanjutnya P sama dengan 10, lalu Q sama dengan 100 dikurang 5 dikali 10 sama dengan 50 unit. Jadi pada harga RP10, jumlah yang diminta yang ditawarkan sama-sama 50 unit. That's what we call market balance. Oke, analisis perubahan pasar. That's how the market works. Solve the balance between demand and supply. Nah, dalam dunia nyata, keseimbangan pasar bisa berubah karena banyak faktor. Misalnya, pendapatan masyarakat naik, maka permintaan meningkat. Selanjutnya, harga cenderung naik. Biaya produksi naik, maka penawaran menurun. Selanjutnya, harga juga naik. Teknologi meningkat, maka penawaran naik, sama selanjutnya harga bisa turun.
Oke, jadi keseimbangan itu bukan angka tetap. Dalam bisnis, pengusaha harus jeli melihat pergerakan ini supaya bisa menentukan strategi harga yang tepat untuk mendapat keuntungan. Oke, jadi keseimbangan itu bukan angka tetap. Dalam bisnis, pengusaha harus jeli melihat pergerakan ini supaya bisa menentukan strategi harga yang tepat untuk mendapat keuntungan. Oke, jadi keseimbangan itu penerapan dalam dunia bisnis. Dalam konteks bisnis, konsep market balance membantu perusahaan. Satu, menentukan harga jual produk agar tidak terlalu mahal atau terlalu murah. Dua, memprediksi jumlah produk yang efisien. Tiga, menganalisis dampak perubahan harga bahan baku atau daya beli konsumen. Misalnya, perusahaan minuman memperlihatkan bahwa saat harga naik sedikit, permintaan turun banyak. Artinya produk itu elastis. Jadi mereka harus hati-hati dalam meningkatkan harga. Alright guys, that's all for today's video about market balance in business mathematics. I hope this explanation help you understand how price and quantities risk balance in the market. Don't forget to like, comment, and see you in the next video. Thanks for watching and stay smart. Alright guys, that's all for today's video about market balance in business mathematics. I hope this explanation help you understand how price and quantity. Okay, thank you all. Thank you for much for watching. Forget to like and more education content. See you in the next video. Bye guys.